Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa mulai. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang nggak masuk? Sudah absen belum? Siapa? Zastia. Kenapa Zastia? Sakit. Tadi habis upacara ya? Ya nggak habis upacara. Lemes nggak? Enggak, nggak lemes. Tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Mau apa? Mau belajar. Belajarnya tentang apa tahu? Masa depanku ya. Oh, dari mana? Oke, hari ini Ibu mau kasih layanan tentang masa depanku dipersiapkan dari masa sekarang. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu yang pertama, untuk pengenalan tentang keterkaitan antara minat bakat yang kalian punya dengan bidang karir yang kalian mau dan pilihan sekolah lanjutannya nanti, mau SMA atau SMK. Terus nanti ketika kalian sudah dikenalkan, kita mencoba menyesuaikan nih antara minat dan bakat diri kalian dengan bidang karir dan jalur SMA atau SMK yang kalian pilih itu sesuai atau enggak. Nah, nanti kita bakal menyusun pohon karir individu untuk proses impian dan jalur pendidikannya. Tapi sebelum itu, biar kita semangat dulu. Kalau ice breaking dulu gimana? Coba. Berdiri semua. Kalau habis upacara nih, pegel kakinya. Biar sehat, biar nggak kesemutan kakinya, kita olahraga dulu. Udah diri semua? Udah siap? Tangan. Lagi. Lebih cepat ya, jangan gerak nanti, gerak sendiri di depan. Lagi. Ayo rata. Cepat. Gerakin. Selesai. Mau lagi? Pahanya merah. Udah semangat? Ya. Udah bisa kita mulai materi? Oke, sebelum itu Ibu ada lembar, harusnya nanti bagi awal. Isi lembarnya sesuai diri kalian masing-masing ya. Dan nanya teman, oke?
darinya? Dari teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu karir? Atau di sini ada yang punya, aku nanti kalau sudah besar mau jadi dokter. Kalau setelah lulus SMP aku mau sekolah SMK atau SMA. Atau ada yang masih bingung setelah dari SMP mau ngapain? Bingung. Tapi ada yang udah punya gambaran cita-cita nggak sih? Ada. Cika mau jadi apa, Cik? Masih bingung atau udah ada? Bingung. Kalau Tiara? Bingung. Alan gimana, Lan? Bingung, masih bingung semua. Tapi tahu nggak kalau karir itu apa sih sebenarnya? Tanpa lihat ini. Oke, karir itu sebenarnya perjalanan panjang dalam belajar mengembangkan kemampuan dan mencapai cita-cita. Jadi, setiap pilihan sekolah yang kalian ambil nih sekarang itu berdampak pada jalur karir yang kalian mau. Sekarang kalian ada di jenjang pendidikan yang mana? SMP. Setelah SMP lulus ada apa? SMA atau SMK. Setelah SMA SMK lulus ada kuliah. Baru karir panjang ya. Panjang. Jadi karena perjalanannya panjang, jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Tapi sebelum kita bisa menentukan apa karir kita, yang pertama tentunya itu kita harus mengetahui minat diri kita tuh di mana sih? Apakah suka teknologi, atau suka menggambar, atau suka kegiatan sosial lain seperti membantu orang tua, atau tampil di depan umum. Nah, ketika kalian tahu minat kalian ini mau sukanya apa, itu kita bisa memetakan karir yang sesuai dengan minat kalian. Selain minat, ada lagi, yaitu ada bakat. Bakat itu ada yang namanya cepat paham pelajaran tertentu atau punya kemampuan seni. Di sini ada yang bisa gambar. Ada yang suka bicara di depan umum dan gak gugup. Ada yang olahraga ikut voli? Siapa ikut voli? Atau komunikasi. Jadi setelah tahu minat dan bakatnya, kita bisa membantu, dan minat bakat itu bisa membantu kita untuk menilai diri kita. Kita itu sejatinya cocok di bidang yang mana sesuai dengan minat dan bakat. Dari minat bakat ke karir, kemudian ke jalur sekolah. Sebelum itu, ada yang di sini suka teknologi? Siapa? Apa? Awang suka teknologi. Nah, kalau Awang suka teknologi, berarti Awang bisa bidang karirnya dibilang bidang teknologi atau informasi. Contoh profesinya bisa programmer atau UI UX. Tahu UI UX nggak? UI UX itu kalian pernah buka Google? Di sininya ada search bar, tahu kan? Terus ada kotak cari-carinya. Itu yang bikin desainer UI UX, user interaction sama user experience, kalau nggak salah ya. Terus yang suka membantu di sini, kalau ngelihat ada kakek-kakek tua kesusahan di jalan, ada yang suka bantu atau ditinggalin? Bantu. Atau ada temennya kesusahan jalan karena kakinya lagi sakit, ditinggalin atau dibantu? Ditinggalin. Dibantu lah. Nah, orang yang suka membantu, minat bakatnya ini bisa dia bidang karirnya di bidang kesehatan atau bidang sosial. Terus bisa profesinya berupa dokter atau konselor. Setelah mengetahui minat dan bakat kalian, bidang karirnya, contoh profesinya, dan maunya seperti apa, baru kalian bisa menentukan setelah lulus SMP nanti, saya mau ngambil SMA atau SMK ya. Ada yang tahu nggak bedanya SMA sama SMK? Jurusannya cuma dua. Jurusannya cuma dua. SMK banyak. Selain itu, apa bedanya? Kalau SMA akademis, kalau SMK praktik. Ada lagi yang tahu bedanya? Oke, benar tadi kata temennya.
Siapa tadi namanya? Siva sama? Oke, makasih ya untuk ini. SMA itu dia memang lebih condong ke akademis dan umum. SMA itu cocok untuk kalian yang mau kuliah di jurusannya nggak fakultas. Terus fleksibel, pilihan karirnya banyak. Sedangkan SMK dia itu perpaduan antara teori dengan praktik. Jadi kalau di sini ada yang lebih suka belajarnya dipraktikkan daripada baca buku, itu cocok untuk masuk SMK. Tapi kalau dia suka yang baca buku, suka tahu-tahu teori, itu cocok yang SMA. Terus kalau SMK itu karena dia ada teori, jadi dia ada PKL, jadi kalian bisa langsung praktek kerja langsung. Jadi kalau kalian punya tujuannya setelah lulus SMA atau SMK mau langsung kerja, bisa langsung ambilnya SMK. Tapi kalau kalian tujuannya mau kuliah atau profesi yang kalian mau itu mengharuskan kuliah, kayak dokter nggak mungkin kan langsung praktek tiba-tiba jadi dokter nggak kuliah dulu. Ya, jadi mau praktek nanti. Yang harusnya nggak diamputasi, jempolnya jadi diamputasi, ya kan? Nah, itu. Jadi tergantung sesuai pilih minat, bakat, dan cita-cita kalian. Ingat ya, minat bakat itu nggak ada yang lebih baik. Misalkan si A suka menggambar lebih baik. Terus misalkan si B pintar matematika itu lebih baik daripada si A yang nggak suka matematika, itu enggak. Jadi setiap orang itu punya keunikan dirinya masing-masing. Kalian punya keunikan diri kalian masing-masing, tidak bisa disamaratakan dengan teman yang lainnya. Dan punya jalur suksesnya masing-masing. Terus untuk profesi masa kini dan masa depan, karena seiring perkembangan zaman, sekarang kita hidup dengan apa? Teknologi. Ada banyak profesi baru. Siapa yang mau jadi influencer? Yang suka buat konten ada? Gak ada? Gak berangkat ada? Ya, kamu suka buat konten nggak? Iya kan? Enggak. Nah, kalau yang profesi baru di era digital ini, kayak misalkan content creator, dia buat konten digital di berbagai platform, kayak misalkan TikTok, Instagram, YouTube. Terus ada juga programmer atau UX yang tadi Ibu bahas, kayak dia desain atau merancang sebuah aplikasi. Jadi kalian ketika, misal nih, di antara kalian ada yang penasaran ini aplikasi gimana ya cara desainnya, itu bisa ke profesinya programmer atau UX. Terus ada data analis, dia mengolah data untuk pengambilan keputusan bisnis. Kita belajar. Di sini cowoknya dia suka main game. Ada yang suka main Free Fire? Gak ada. PUBG? Roblox? Suka apa, Bud? FF. Kalian yang suka main FF paling penasaran gak sih ini gamenya gimana ya cara buatnya, desainnya gimana, kok dia bisa bekerja? Nah, itu bisa di game developer, pengembangan game profesinya. Boleh? Tapi seiring perkembangan zaman juga ada profesi yang tidak terpengaruh dan malah lebih dibutuhkan, misalkan kayak dokter dan perawat. Dokter dan perawat itu bisa nggak digantikan dengan AI? Enggak kan? Bisa nggak digantikan dengan Google? Enggak kan? Nah, itu profesi tetap dibutuhkan. Terus ada guru dan dosen juga. Kalian sekolah kalau diajarin robot lebih nyambung apa lebih nyambung sama manusia? Nah, makanya dia tidak tergantikan. Terus ada polisi dan TNI. Apa tugas polisi dan TNI? Menjaga keamanan dan negara. Terus ada juga petani atau agribisnis. Bayangin kalau semuanya itu harus adaptasi dengan teknologi. Semuanya mau kerjanya jadi game developer, content creator, terus nggak ada yang mau jadi petani. Kita bisa makan nggak? Jadi jangan terlalu merendahkan profesi yang sebenarnya kayaknya kecil, tapi sebenarnya itu berdampak besar untuk kita. Kalau nggak ada beras, bisa makan nggak? Langkah apa sih yang bisa dipersiapkan dari sekarang, Ibu? Yang pertama, bisa belajar dengan disiplin.
Mungkin gak kalian bisa mencapai cita-cita kalian tapi dari sekarang gak belajar? Enggak kan? Ibarat kalian mau kelapa, tapi yang kalian panjat itu pohon jambu. Dapat nggak kelapanya? Enggak. Sama kayak karir, kalian mau jadi dokter, tapi belajarnya males, nggak disiplin, jadi nggak jadi dokter. Enggak. Tapi itu bukan berarti kalian nggak bisa ya. Maksudnya kan kita berubah. Jadi kalau memang hari ini kita belum bisa belajar dengan disiplin, berarti next minggu depan kita bisa mencoba belajar disiplin. Terus yang kedua ada dengan kenali potensi diri dengan menemukan kelebihan dan kelemahan. Terus juga bisa ikuti kegiatan positif kayak misalkan ada yang ikut ekskul di sini, dapat relasi teman banyak, dapat ilmu baru. Nah itu kita itu belajar nggak hanya di sekolah tapi dari lingkungan juga kita bisa belajar gimana cara orang interaksi, gimana kita cara komunikasi dengan orang lain, itu termasuk ke dalam belajar. Terus ada cari informasi sekolah bisa melalui guru BK atau orang tua dan buat target dan rencana. Oke, sekarang kita masuk ke pohon karir. Di sini Ibu punya lembar pohon karir. Pohon karirnya terdiri dari apa yang kalian suka, terus profesi impian kalian apa, terus mau masuk SMA atau SMK, kalau SMA mau jurusan apa, kalau SMK mau ngambil apa, terus ada minat, bakat, dan sama nilai hidupnya. Nanti kita isi bareng-bareng biar tahu sebenarnya karir impian kalian itu selaras nggak sih dengan apa yang mau kalian capai di nextnya nanti SMA atau SMK. Ibu bagiin ya. Itu di bawah. Yang udah dapat boleh langsung diisi nama. Tulis nama kelas sekolahnya. Sekolah sekarang yang dia bagian atas. Kalau ada isi yang bagian ini nama, kelas, sama sekolahnya, bilang ya. Kita isinya bertahap dari akar dulu. Apa? Yang di aku suka boleh di checklist, boleh disilang. Terserah. Checklist boleh. Iya, yang kalian suka. Public speaking itu ngomong di depan ya. Ngomong di depan orang banyak. Nah.
Sama kayak kemarin waktu kita materi percaya diri, hari ini Ibu mau kalian tempel di papan tulis tentang karir impian yang kalian mau. Terserah, mau jadi presiden, astronot, yang nggak mungkin juga boleh. Oke? Ditempel di papan tulis kalau udah selesai. Tulis cita-citanya. Ayo. Ayo, Cip. Jadi DPR. Bener, Wang. Bener, Wang. Bener. Kenapa coba Ibu minta tulis kalian, Ibu minta kalian nulis cita-cita kalian? Kenapa? Ibu tanya dulu, kenapa? Masa Kak? Supaya apa? Boleh? Kalau boleh. Nggak, supaya ketika kalian mulai males sama belajar, mulai capek belajar, kalian bisa ingat lagi cita-cita kalian maunya jadi apa. Sama kayak kata Ibu tadi, kalau mau pohon kelapa manjatnya pohon jambu atau pohon kelapa. Kelapa. Kalau mau cita-citanya terwujud, malas belajar atau rajin belajar. Tapi selain rajin belajar, ingat nggak amanat pembina upacara dari Pak Hendri tadi? Apa? Selain belajar punya ilmu, harus punya Ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Poinnya? Kita hari ini belajar tentang apa? Karir, terus jenjang studi lanjutan, terus sama minat, bakat, sama profesi. Minat dan bakat dengan jenjang karir saling terhubung. Apalagi profesi yang krusial kayak dokter, jenjang sekolahnya harus sesuai. Nanti kalau ada yang masih bingung cara ngerancang karirnya, boleh banget ke ruang BK, kita konsultasi, kita konseling individu. Ibu, aku maunya ini tapi bingung mau kemana, boleh. Ada pertanyaan? Bisa kita tutup sesi hari ini? Sebelum kita tutup, kita afirmasi positif dulu. Bakat itu apa? Setiap orang punya minat bakat yang berbeda. Setiap orang punya keunikannya masing. Berarti setiap orang nggak sama kan?
Berarti kita hari ini afirmasi positif untuk diri kita sendiri supaya pengingat kalau menjadi beda itu tidak bersalah. Punya karir yang tidak sama dengan orang lain itu nggak apa-apa. Oke, kita afirmasi positif dulu untuk penutup hari ini supaya jadi pengingat kalau kita itu berharga. Siapa yang jadi bos ini? Ikutin ibu ya. Bareng-bareng ya. Wapin semuanya ya. Aku berharga apa adanya. Aku memiliki kemampuan yang unik dan berharga. Setiap hari aku menjadi versi yang lebih baik dari diriku kemarin. Aku berani mencoba dan itu sudah luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini yang sudah berani mencoba. Karena nggak ada pertanyaan lagi, sekian Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.